Halo semionya, selamat datang kembali di kanal Bukan Saran Keuangan, tempat kita bisa ngobrol santai, seru dan mendalam tentang isu-isu penting buat kita semua. Kali ini, kita akan bahas topik yang lagi panas-panasnya, yaitu pergeseran arah kebijakan ekonomi Indonesia. Kita akan membedah dua tokoh besar di balik kemudi ekonomi negara kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati dan suksesornya, Bapak Purbaya Yudisadewa. Dua nama besar, dua gaya yang sangat berbeda. Keduanya punya ciri khas unik yang bikin kita terpesona. Yang satu dikenal sebagai sang penjaga disiplin anggaran, yang lain datang dengan semangat intervensi dan keberanian mengambil risiko. Ini bukan sekadar pergantian menteri, tapi ini adalah pertarungan dua filosofi ekonomi yang seru banget. Siapa mereka sebenarnya? Yuk, kita kulik gaya kebijakan masing-masing dan apa yang bisa kita harapkan. Bagaimana dampaknya ke kantong kita sebagai rakyat, dan yang terpenting, apa artinya ini semua bagi masa depan ekonomi Indonesia? Mari kita bedah tuntas. Kita mulai dari segmen pertama, Ibu Sri Mulyani, sang penjaga disiplin fiskal. Kalau kita dengar nama Sri Mulyani, kata yang langsung terlintas di kepala adalah stabilitas. Beliau ini figur yang hampir identik dengan K.H.T. Haitian dalam mengelola keuangan negara. Selama memimpin Kementerian Keuangan, prinsip utamanya adalah disiplin fiskal. Defisit anggaran dijaga ketat supaya tidak melampaui batas aman, dan utang negara dikontrol agar tidak membengkak secara ugal-ugalan. Ciri khas kepemimpinan beliau adalah reformasi struktural, mulai dari reformasi perpajakan, digitalisasi sistem untuk meningkatkan efisiensi, hingga transparansi anggaran yang membuat kita bisa ikut mengawasi uang negara. Di mata investor global, nama Sri Mulyani itu udah kayak jaminan mutu. Ya, dia selalu bikin kita percaya deh. Setiap kali beliau berbicara di forum internasional, pasar finansial merespons dengan positif. Kredibilitasnya benar-benar tak perlu diragukan lagi. Semua orang sudah tahu itu kan? Tapi, seperti dua sisi mata uang, kebijakannya juga dapat menuai kritik dari banyak orang. Beberapa pihak merasa kebijakan pajaknya, terutama di masa-masa sulit, cukup menekan kelas menengah dan para pelaku UMKM. Banyak yang menilai kebijakan pajak Sri Mulyani inilah yang membuatnya dibenci sebagian besar rakyat Indonesia. Bahkan di media sosial julakan nenek sihir disematkan pada ibu yang satu ini. Ada juga yang berpendapat pendekatannya terlalu dingin dan teknokratis, lebih fokus pada angka-angka di atas kertas daripada realitas di lapangan yang dihadapi rakyat kecil. Kalau kita ibaratkan dalam dunia sepak bola, Sri Mulyani ini adalah pelatih dengan strategi bertahan total. Formasinya rapat, disiplin pemainnya tinggi, dan yang paling penting gawang tidak kebobolan. Tapi, kadang-kadang karena terlalu fokus bertahan, timnya jadi kesulitan untuk mencetak gol cepat dan memenangkan pertandingan secara telak. Sekarang, kita beralih ke era baru. Segmen 2, Purbaya, sang populis intervensif. Setelah era kehati-hatian, datanglah Bapak Purbaya Yudisadewa. Sejak mengambil alih tongkat estafet, gayanya langsung terlihat berbeda 180 derajat. Jika Sri Mulyani adalah kapten yang berlayar dengan tenang, Purbaya adalah kapten yang berani menerjang badai. Ia sangat percaya bahwa negara tidak bisa hanya diam dan menonton. Negara harus turun tangan langsung, harus intervensi ke lapangan. Salah satu gebrakan awalnya yang paling fenomenal adalah menarik ratusan triliun dana pemerintah yang selama ini parkir di Bank Indonesia. Dana itu kemudian ia tempatkan di bank-bank BUMN. Tujuannya apa? Simple, agar uang itu tidak diam, tapi segera berputar menjadi kredit murah yang bisa diakses oleh rakyat dan UMKM. Harapannya, ekonomi bisa langsung ngegas. Soal pajak, gayanya juga berbeda. Beliau menolak program pengampunan pajak atau tax amnesty, seperti yang pernah dilakukan di era sebelumnya. Menurut pandangannya, tax amnesty itu seolah-olah memberikan karpet merah bagi para pengemplang pajak. Sebaliknya, ia memilih pendekatan yang lebih agresif, mengejar para penghindar pajak kelas kakap, sampai dapat. Pendekatan pajak ini pula yang membuat Bapak yang satu ini, untuk saat ini dicintai sebagian besar rakyat Indonesia. Banyak yang membandingkannya dengan KDM tokoh lainnya, yang juga dicintai sebagian besar rakyat Indonesia. Gayanya jelas lebih populis, lebih berani mengambil risiko, dan penuh dengan intervensi. Kalau kita kembali ke analogi sepak bola, Purbaya ini adalah seorang striker yang haus gol. Dia akan menyerang habis-habisan, melakukan segala cara untuk mencetak gol. Meskipun itu berarti pertahanan timnya jadi sedikit terbuka dan rentan diserang balik. Oke, sekarang kita akan berdebat dan lihat mana yang lebih hebat antara kedua mazhab ekonomi ini. Di satu sisi, kita punya pendekatan yang mengutamakan stabilitas, kredibilitas di mata investor,
dan kesehatan anggaran jangka panjang. Di sisi lain, kita punya pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan cepat, keberpihakan pada ekonomi domestik, dan intervensi langsung untuk mengatasi masalah. Investor asing yang butuh kepastian dan keamanan cenderung lebih nyaman dan percaya pada gaya Sri Mulyani. Mereka melihat disiplin fiskal sebagai jaminan bahwa investasi mereka aman. Tapi, coba kita lihat dari kacamata pelaku usaha di dalam negeri, terutama UMKM. Mereka mungkin merasa lebih terbantu dengan gaya Purbaya. Janji kredit murah dan intervensi pasar bisa menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan modal atau bersaing dengan produk impor. Jadi, ini adalah pertarungan antara kepercayaan investor asing melawan dorongan untuk ekonomi domestik. Keduanya punya argumen yang kuat. Lalu, apa sih artinya semua ini buat kita? Rakyat biasa yang sehari-hari, bagi pedagang di pasar Bogi karyawan, bagi ibu rumah tangga, di era Sri Mulyani, keuntungannya adalah stabilitas. Harga-harga cenderung terkendali. Inflasi dijaga agar tidak melonjak liar. Ini penting agar daya beli kita tidak tergerus. Tapi, di sisi lain, akses modal untuk membuka usaha atau mengembangkan bisnis seringkali terasa sulit dan birokratis. Bunga pinjaman terasa tinggi dan persyaratannya rumit. Wah, ini sih pasti sangat menggoda ya. Tapi, jangan lupa, selalu ada risikonya kan? Jika kebijakan intervensif ini salah langkah, misalnya pencetakan uang atau penyaluran kredit tidak terkendali. Risikonya adalah inflasi yang meroket atau defisit anggaran yang membengkak. Ujung-ujungnya, negara bisa kesulitan membayar utang dan kita semua yang menanggung bebannya. Jadi, kita seolah dihadapkan pada pilihan sulit. Mau stabilitas yang mungkin terasa lambat, atau mau pertumbuhan cepat, tapi penuh dengan risiko dan ketidakpastian? Mari kita coba pakai analogi sederhana untuk lebih mudah memahaminya. Bayangkan Indonesia ini adalah sebuah kapal pesiar raksasa yang sedang berlayar di samudera luas. Sri Mulyani adalah kapten yang sangat teliti. Ia akan selalu memastikan kapal berlayar dengan seimbang, tidak oleng sedikit pun. Dan yang paling penting, penggunaan bahan bakarnya sangat efisien agar bisa menempuh perjalanan jauh. Tujuannya adalah sampai dengan selamat, meskipun butuh waktu sedikit lebih lama. Sementara itu, Purbaya adalah tipe kapten yang berbeda. Dia adalah kapten yang pemberani, yang tidak takut untuk menambah kecepatan mesin secara maksimal, bahkan jika ombak sedang tinggi dan badai menghadang. Baginya, yang terpenting adalah sampai ke tujuan lebih cepat dari jadwal. Ia yakin dengan kemampuan kapal dan krunya untuk mengatasi segala rintangan. Keduanya punya tujuan yang sama, membawa kapal Indonesia ke pelabuhan kemakmuran. Tapi cara mereka menahodai kapal ini sangatlah berbeda. Keduanya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tidak ada yang 100% benar atau 100% salah. Dan mungkin saja, yang terbaik untuk Indonesia bukanlah memilih salah satu secara ekstrem, melainkan menemukan kombinasi yang pas dari keduanya. Kita butuh disiplin fiskal dan kehati-hatian ala Sri Mulyani untuk menjaga fondasi ekonomi kita tetap kokoh. Tapi di saat yang sama, kita juga butuh keberanian untuk melakukan intervensi dan mengambil risiko yang terukur ala Purbaya untuk mengakselerasi pertumbuhan dan memastikan pemerataan. Itulah tadi perbandingan dua mazhab ekonomi yang sedang menjadi sorotan utama di negara kita. Gaya Sri Mulyani versus gaya Purbaya. Dua jalan yang berbeda, tapi kita berharap keduanya punya tujuan yang sama. Membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera dan lebih baik untuk kita semua. Pertanyaannya sekarang, jalan mana yang akan lebih cocok untuk kondisi Indonesia saat ini? Apakah kita butuh stabilitas atau akselerasi? Itu akan menjadi perdebatan yang sangat panjang. Dan kita semua, sebagai warga negara, akan menjadi saksi dari perjalanan sejarah ini. Terima kasih sudah menyimak diskusi kita kali ini. Semoga obrolan ini bisa memberikan perspektif baru buat teman-teman semua. Kalau konten ini berguna buatmu, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan diskusi-diskusi seru lainnya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya.